Sahabat Cak TV, tentu Anda kenal dengan mie gacoan ya. Jadi Anda yang mungkin pernah datang ke mie gacoan atau mungkin hanya mendengar saja, artinya Anda mengetahui itu dan memang itu sangat eh, diminati oleh masyarakat, sangat ramai biasanya. Nah, ada yang menarik. Ternyata pada waktu launching mie gacoan atau opening mie gacoan di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kota Bangkalan, di Jalan Trunojoyo, menimbulkan kericuan. Jadi kericuan ini diantaranya dikarenakan rebutan lahan parkir. Nah, kita akan lihat sebetulnya bisnis parkir itu seperti apa sih gitu ya. Pemasukan dari parkir itu bisa dihitung seberapa besar karena sampai-sampai ribut gitu ya. Nah, ributnya ini bukan main, artinya memang tidak sampai ada adu fisik gitu ya, kemudian sampai berkelahi, sampai kemudian saling pukul, tidak, tapi memang cukup tegang dan cukup panas karena menarik perhatian masyarakat di situ. Dan juga untungnya antisipasi dari pihak aparat keamanan, khususnya dari kepolisian, dari Polres Bangkalan juga sigap dan akhirnya ditangkap ada 3 orang yang membawa senjata tajam, diamankan gitu istilahnya ya. Karena dalam kondisi semacam itu kemudian membawa senjata tajam, ada yang membawa keris, ada yang membawa pisau, dan juga senjata tajam yang lainnya. Nah, ini yang berhasil diamankan. Nah, nanti akan kita lihat sebetulnya bisnis parkir itu semenggiurkan seperti apa gitu ya. Sangat basah dengan uang seperti apa. Dan kenapa kemudian seringkali kita dengar ada rebutan lahan parkir, ribut kemudian rebutan lahan parkir. Nah, itu bagaimana kondisinya. Kemudian di sisi lain nanti bisnis parkiran itu yang tradisional kayak apa, yang profesional menggunakan teknologi itu seperti apa. Dan Anda yang berminat mungkin bisa melakukan kajian ini ya. Oke, selamat berjumpa lagi di channel Cak TV, dan Anda yang baru saja bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau channel ini mengupdate informasi maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like-nya dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang membutuhkan gitu ya. Baik, kembali ke mie gacoan yang kemudian ribut ya karena ada rebutan lahan parkirnya di Bangkalan. Dan memang di opening yang pertama itu sebetulnya minat masyarakat ini cukup tinggi gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena ada rebutan lahan parkir kemudian diantisipasi dan diamankan. Nah, keputusan akhirnya untuk sementara mie gacoan yang ada di Bangkalan ini lahan parkirnya dikelola di sub ya. Masih dikelola di sub sampai kemudian pihak manajemen itu mengambil keputusan menunjuk siapa yang nanti akan mengelola lahan parkir. Oke, jadi seperti itu, lahan parkir itu seperti itu. Nah, kita akan lihat bisnisnya seperti apa gitu ya. Baik, lahan parkir yang itu ada kaitannya dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, tentu saja itu harus lewat disub, kemudian dinas pendapatan ya. Jadi karena parkir itu sendiri, kalau kita lihat ada parkir yang milik pemerintah lahannya ya, di jalan umum. Kemudian jalan umum kan milik pemerintah daerah ya. Kemudian juga di tempat-tempat bisnis tentu saja itu milik pebisnis lahannya. Kemudian juga ada yang milik pribadi. Nah, yang milik pemerintah sudah jelas itu adalah pendapatannya yang murni punya pemerintah. Meskipun nanti di situ ada juru parkirnya dapat berapa. Jadi juru parkir pun sebetulnya bukan pemilik lahan parkir karena dia hanya juru parkir kalau berkaitan dengan lahan pemerintah daerah. Nah, sekarang bagaimana dengan bisnis yang itu milik swasta gitu ya? Kan juga tetap jadi rebutan. Iya, tentu saja tetap jadi rebutan ya. Jadi seperti punya mie gacoan itu yang ada di Bangkalan yang kemudian ribut itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh PJ Bupati Bangkalan, M. Arif Edi, bahwa parkir itu adalah manajemen, bukan premanisme. Artinya, kalau itu lahan parkir punyanya pemerintah, ya ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, bagaimana kalau kemudian itu milik perusahaan? Nah, kalau itu milik perusahaan, tentu saja lahannya milik perusahaan. Kemudian juru parkir atau siapa yang mengelola parkirnya tentu saja secara manajemen ditunjuk oleh perusahaan.
tidak bisa kemudian orang yang datang semena-mena kemudian mengambil lahan parkir, tidak bisa. Itu namanya premanisme. Tetap harus ada pihak manajemen dari pemilik perusahaan itu yang kemudian berdasarkan hukum, artinya berdasarkan hukum itu ada surat keputusan yang diperintahkan kepada salah satu pihak, siapa itu yang untuk mengelola parkir itu. Nah, dari situ kemudian pendapatannya itu masih dibagi dengan beberapa kriteria, diantaranya pendapatan daerah, artinya daerah dapat berapa, itu masing-masing daerah gitu ya. Artinya ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Nah, itu tergantung dari pemerintah daerahnya, minta berapa gitu ya, bagi hasilnya berapa. Kemudian, itu biasanya dari bruto ya. Kemudian kepada pemilik perusahaan, dia juga harus mengembalikan, menyetor kepada pemilik lahan perusahaan sebagai biaya perawatan lahan. Nah, sisanya itulah yang digunakan untuk operasional manajemen yang ditunjuk itu. Nah, itu yang kemudian pengelolaannya semacam itu, kalau itu sebuah perusahaan gitu ya. Nah, memang secara teknologi akan kita lihat perusahaan-perusahaan parkir itu ya. Jadi ada yang ditunjuk secara manual, misalkan begini, tidak pakai teknologi. Jadi ada yang di depan memberikan tiket, mencatat tiket, mencatat plat nomor mobil atau motor yang akan parkir, kemudian di dalam nanti ada yang mengaturnya atau tidak ada, dibiarkan. Nah, tapi nanti ada juga yang bagian keluar kendaraan, harus ngecek tiketnya, kemudian mencocokkan kendaraannya. Nah, itu yang manual. Sementara yang sudah menggunakan teknologi yang cukup membantu adalah hanya menggunakan satu orang saja. Jadi masuk dengan menekan tombol, keluar nomor tiketnya dan tombol dari foto kendaraan itu, kemudian nanti baru keluar, nanti ada orangnya gitu ya. Ada orangnya yang akan meminta tiket itu. Nah, ini beberapa catatan kalau menggunakan teknologi. Nah, sebetulnya serba besar, sangat besar sebetulnya ya. Ambil contoh beberapa yang bisa diamati ya, Anda hitung sendiri ya. Salah satu minimarket misalkan yang sepi, kalau Anda amati satu hari mungkin bisa 300-400 ribu ya pendapatannya dari parkir kendaraan, karena kan motor paling 2.000 gitu ya, motor 2.000, mobil berapa, bisa diamati berapa jam ada, kemudian situasi ramai berapa, nanti kalikan saja berapa jam minimarket itu buka. Itu yang biasa-biasa saja. Nah, kalau yang kemudian ramai ya bisa ratusan juta, bisa jutaan, bukan ratusan juta dalam artian dalam periode tertentu gitu ya, setahun mungkin, atau satu bulan bisa belasan atau puluhan juta kalau ramai ya. Karena bisa bayangkan untuk market atau minimarket atau waralaba yang jumlahnya ramai, dalam satu lahan parkir saja bisa ratusan kendaraan, kemudian berapa jam buka, bisa dihitung jumlah pendapatan dari parkir itu sendiri. Nah, itu kemudian kenapa bisnis lahan parkir ini masih sangat menggiurkan. Tapi sekali lagi, ketika itu adalah lahan, ya semuanya ada manajemennya ya. Untuk yang parkir pemilik adalah pemerintah daerah, ya otomatis itu wewenangnya pemerintah daerah, mutlak di sana gitu ya, di sub biasanya sama di Spenda. Nah, kemudian untuk yang ini yang perusahaan, maka pengelolaannya semacam itu. Jadi tidak bisa semena-mena orang yang datang kemudian, tetap harus dilakukan secara manajerial ya. Boleh. Kemudian kalau yang milik pribadi ya otomatis berkaitan dengan kerjasama. Artinya semua masalah dikomunikasikan, karena ada juga lahan parkir milik pribadi, misalkan di dekat pasar, kemudian juga di dekat penyeberangan itu ya, di dekat terminal, itu kan biasanya milik pribadi. Nah, itu juga harus dikelola dengan benar supaya tidak menimbulkan tadi ya kericuan. Jadi ini yang menarik. Nah, ada yang kok bisa ratusan juta gitu ya dalam periode tertentu. Kalau sehari-hari mungkin bisa ratusan atau jutaan ya. Yang sepi aja sudah ratusan, apalagi yang ramai gitu ya. Nah, ini memang jadilah menarik, sehingga
di mana-mana yang namanya parkir itu kemudian menimbulkan kericuan yang tidak diinginkan. Nah, mudah-mudahan Anda yang melihat atau mendengarkan informasi ini bisa memanfaatkan lahan Anda, tetapi tetap secara manajerial, secara benar gitu ya, tidak sampai menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat kita. Salam dan sukses selalu untuk Anda.